Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM, the only one, Evika, Care. Halo mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, Angkatan 2021. Gimana nih kabarnya? Pastinya sehat dan juga semangat, bukan? Saya, Imelia, yang akan menemani adik-adik mahasiswa baru dalam sesi sosialisasi Ormawa Evika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai organisasi kemahasiswaan atau Ormawa di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Sebelum kita berbincang-bincang dengan para aktivis Ormawa di FIK, tentunya kita harus mengenal apa sih Ormawa itu. Sesuai dengan peraturan Rektor Universitas Negeri Malang nomor 13 tahun 2012, organisasi mahasiswa atau OPM pada tingkat fakultas terdiri dari Lembaga Legislatif Fakultas atau LLF, Lembaga Eksekutif Fakultas atau LEF, dan Himpunan Jurusan Mahasiswa atau HMJ. Gimana? Udah semakin penasaran dong pastinya dengan Ormawa di FIK, khususnya Organisasi Pemerintahan Mahasiswa atau OPM. Nah, setelah ini kita akan bertemu dan berbincang dengan anggota DMF IKUM 2021. Jadi bagi adik-adik mahasiswa baru, jangan lupa disimak dan dicatat ya. Halo Maba FIKUM, perkenalkan kita dari DMF IKUM Parlemen Bayanaka 2021. Bersama saya Dwi Putri Noviarda, anggota Komisi 1 Pemerintahan PJKRD 2018. Dan tentunya saya tidak sendirian, mungkin bisa diperkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Brilian Aldea Pepita, biasa dipanggil Brilian. Saya selaku Sekretaris Umum DMF IKUM 2021. Apa kabar nih Kak? Baik, kabar baik. Untuk kakak sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Sebelum kita berbincang-bincang nih, alangkah baiknya kalau kita pakai protokol kesehatan ya. Yuk dipakai maskernya karena maskermu menjagaku dan maskerku menjagamu. Oke. Baik, kita lanjutkan ke perbincangan selanjutnya nih Kak. Sepertinya nih mahasiswa baru nih udah pada kepo nih. Apa sih sebenarnya DMFIK itu? Oke, tak jelasin ya. DMFIK itu singkatan dari Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, DMF ini merupakan badan organisasi tertinggi di tingkat fakultas bidang legislatif yang menaungi badan-badan eksekutif seperti BEM dan juga HMJ. Nah, fungsi utama DMF ini memang untuk mengatur atau mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di Ormawa FIK gitu ya. Seperti kita bisa membuat produk-produk hukum atau mungkin melakukan kajian gitu ya untuk memberikan pandangan-pandangan produk hukum yang baik gitu untuk ke jalan ke depannya seperti itu. Nah, kita itu menaungi ada 5 badan eksekutif ya. Itu ada BEM FIK, HMJ PCKR, HMJ IKOR, HMJ PKO, dan juga HMJ IKM. Nah, dari kelima itu kita ada delegasi nih masing-masing minimal ada 1 DPE, yaitu Dewan Pengawas Eksekutif. Seperti itu, Kak. Lalu nih Kak, untuk struktural dan fungsionalnya gimana? Oke, dari DMF fakultas lainnya tuh kita juga beda loh. Jadi memang menyesuaikan dari kebutuhan Ormawa di fakultas tersebut. Nah, kita itu strukturnya itu ada pengurus harian, pengurus komisi, dan juga staf ahli nih yang terbaru. Untuk pengurus harian, di sini kita minimal harus ada ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Untuk jumlahnya kita sesuaikan dengan keperluan kita masing-masing. Nah, untuk yang pengurus komisi, ini tuh kita ada 4. Oh, kok komisi Kak gitu ya. Kalau di eksekutif mungkin sebutannya biro, departemen, bidang gitu ya, atau yang lainnya. Nah, kita tuh nyebutnya komisi. Nah, kita punya 4 komisi nih. Komisi yang pertama itu komisi pemerintahan. Di sini itu memang bertugas untuk memonitoring jalannya birokrasi dan juga mengawal program kerja dari Ormawa-Ormawa FIK seperti BEM dan juga HMJ yang saya sebutkan di awal. Lalu juga yang komisi kedua yaitu komisi konstitusi. Dari namanya aja itu pasti udah merujuk pada pembentukan produk hukum gitu ya, dasar-dasar seperti ADART ataupun pedoman yang memang dibutuhkan oleh Ormawa di FIK. Lalu yang ketiga itu ada komisi aspirasi dan advokasi. Nah, di sini sudah jelas ya, kita
sebagai dewan gitu ya, kita menginput masukan-masukan atau aspirasi dari ormawa-ormawa kita. Nah, ya katakanlah seperti sambatan dari teman-teman ormawa itu kita yang menampung. Selain itu juga bergabung juga dengan mahasiswa yang lain gitu. Jadi nggak cuma dari ormawa aja. Jadi kadang kita juga bisa berkolaborasi dengan badan eksekutif yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir ini di Komisi 4 itu Komisi Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Nah, di sini memang berfokus pada pengembangan media dan juga informatika yang ada di internal maupun di eksternal dari DMFIK itu sendiri, seperti itu. Mungkin langsung dikasih tahu aja sih Kak, gimana sih cara gabung ke DMFIK ini? Oke, sebelumnya tak jelasin dulu nih. Kita di DMFIK itu ada 2 sebutan, yaitu senator dan juga staf ahli. Nah, kalau di senator ini memang dari mahasiswa semester 4 gitu ya, yang didelegasikan secara resmi oleh ketua himpunan jurusan masing-masing melalui surat rekomendasi. Jadi harapannya di DMF itu minimal tuh ada perwakilan nih dari setiap jurusan gitu. Nah, untuk yang di staf ahli ini adalah privilege gitu ya untuk adik-adik maba gitu ya, karena bisa mengikuti atau menjadi staf ahli di DMFIK itu minimal dari semester 1 sampai 3 itu bisa gabung bersama kita. Nah, di sini memang tugasnya sedikit berbeda dengan senator, tapi tetap belajar bersama gitu untuk itu. Seperti itu, Kak. Mungkin terakhir nih ya, apa sih sebenarnya keuntungan ikut DMF? Oke, kalau misal membahas mengenai keuntungan nih, mungkin dari pengalaman saya saja ya. Kalau sejauh ini saya rasakan itu, pertama sih pasti menambah relasi dong. Kita pasti bersinggungan dengan malah pejabat-pejabat yang ada gitu ya. Terus juga kita bisa saling belajar cara berkomunikasi yang baik, konektor antara legislatif dan eksekutif itu kan juga sulit ya, kita mengobrolkan 2 hal yang berbeda tapi kita harus menyatukan gitu ya, biar satu visi, satu misi gitu. Nah, terus juga bisa kita belajar lebih kritis lagi karena kita pasti lebih banyak melakukan pengajian, analisis gitu kan. Gimana sih cara mengolah suatu produk hukum yang baik gitu ya, dengan memperkecil kemungkinan-kemungkinan terburuknya dari suatu produk hukum yang kita buat, seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Brilian sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang mengenai DMF. Dan tentunya untuk mahasiswa baru, kami tunggu kepartisipasi kalian terhadap DMF IKUM. FIK Care! Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman bincang-bincang kita dengan DMF IKUM. Setelah ini kita juga akan berbincang dengan anggota BEM FIKUM 2021. Jadi, jangan lupa disimak dan juga dicatat dengan baik ya. Halo Maba FIKUM 2021, kami dari BEM FIKUM periode 2021. Saya Wahyu Rizky Puji Santoso sebagai anggota BEM FIKUM. Nah, saya di sini tidak sendirian dong, saya ditemani oleh Ketua BEM FIKUM. Nah, boleh perkenalan dulu dong Kak. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Indigo Rian Saputra dari jurusan Ilmu Keolahragaan angkatan 2018. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan periode 2021. Nah, inilah sosok Ketua Umum BEM FIKUM. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah Kak, kabar saya baik. Kakak sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga baik. Nah, demikian juga dengan maba, semoga baik-baik saja. Meskipun dalam keadaan pandemi ini. Nah, sebelum memulai pertanyaan, marilah kita memakai masker sebagai bentuk penyesuaian prokes, yaitu protokol kesehatan. Boleh dipakai maskernya ya, Kak? Nah, maba ini tentunya kepo dong dengan BEM FIK. Boleh dijelaskan apa sih itu BEM FIK? Baik, jadi Badan Eksekutif Mahasiswa termasuk badan yang di bawah naungan Fakultas Ilmu Keolahragaan, yaitu badan sub yang tidak terstruktural atau non-struktural yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan, seperti itu. Oh gitu ya. Nah, mendengar tentang struktural dan tugasnya itu, kira-kira apa sih tugas pokok dan fungsi dari BEM itu sendiri? Jadi untuk fungsi dari Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri, yaitu salah satunya itu adalah pengkoordinator kegiatan kemahasiswaan dan juga pengadvokasi keluh kesah dari mahasiswa sendiri seputar perkuliahan ataupun juga persoalan administrasi, UKT, dan lain sebagainya. Nah, mendengar itu kira-kira apa sih
program kerja yang diutamakan dari BEM FIK itu? Ya. Jadi di BEM sendiri ada program utama atau program unggulan. Ya, salah satunya ada Olimpiade. Itu termasuk kegiatan olahraga atau non akademis. Nah, lalu juga ada PKKMB fakultas atau nanti yang berjudul Care for Maba, dan yang terakhir ada lomba esai atau kegiatan akademis. Ya, salah satunya ada LKTI, esai, dan debat. Nah, Wah, menarik sekali ya. Jadi itulah tadi program unggulan dari BEM FIK UM. Nah, itu kan mungkin dari maba ini kan mungkin yang ingin masuk menjadi anggota BEM itu kira-kira apa sih yang didapat dari keikutsertaan Ormawa tersebut? ya. Jadi hasil ataupun dengan teman-teman mengikuti kegiatan atau mengikuti organisasi mahasiswa dan terutama BEM juga, itu akan mendapatkan yang pertama adalah relasi ya. Relasi, jadi karena kita nanti berkegiatan itu pasti berhubungan dengan dosen-dosen. Nah, lalu juga selain relasi kalian akan mendapatkan sertifikat-sertifikat. Nah, itu akan membantu Anda untuk mengisi Simawa ataupun menambah CV kalian, teman-teman. Dan juga nanti di situ kalian akan mengembangkan soft skill kalian, seperti itu. Nah, saya ini dengar-dengar ya Kak, nama BEM FIK UM itu ada kabinetnya yang namanya kalau nggak salah Adharma. Benar, Mas. Oh ya. Nah, apa sih filosofi dari nama Adharma itu sendiri? Ya. Jadi di Badan Eksekutif Mahasiswa periode sekarang itu nama kabinetnya adalah Kabinet Adharma. Nah, Adharma ini diambil dari salah satu tokoh wayang yaitu Sadewa. Nah, jadi Adharma sendiri itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya itu adalah dedikasi, berjuang dan mengabdi. Nah, jadi mengabdi memang karena di sini kita kan mengabdinya kepada fakultas untuk melakukan kegiatan yang menunjang untuk akreditas Fakultas Ilmu Kewargaan, dan di situ untuk berjuangnya karena kita memang di sini juga mengikuti kegiatan yang sifatnya kita sekarang adalah pandemi. Nah, jadi di sini kita memang perlu untuk terus menjaga kesehatan kita juga sembari kita membuat kegiatan-kegiatan seperti itu. Jargon itu mungkin bisa dicontohkan. Ya, BEM FIK UM bisa. Wah, menarik. Ya, itulah tadi pertanyaan demi pertanyaan yang sudah dikatakan ke Ketum. Nah, sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri. FIK Care. Kabinet Adharma semangat bisa. Wah, sangat keren dan sangat menarik untuk kita ikuti ya teman-teman. Setelah ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan teman-teman dari HMJ PJKR. Untuk itu jangan lupa disiapkan buku catatan dan disimak dengan baik. Halo Maba FIK 2021. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian meskipun dengan situasi yang daring. Sini saya sebagai Muhammad Danang Kurniawan, anggota dari MJ PJKR, dan telah berada bersama saya Mas Krisda Ari Pradana sebagai Ketua MJ PJKR tahun 2021. Kita sapa dulu Mas Krisda ya. Halo Mas Krisda. Halo Mas Danang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mas Danang kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas. Nah, di sini saya bersama Mas Krisda akan menggali informasi tentang HMJ PJKR. Bisa dicatat adik-adik ya. Nah, yang pertama yang ditanyakan maba pasti banyak sekali. Apa itu HMJ PJKR, Mas? Nah, ya. Buat kalian para maba yang belum tahu apa itu HMJ PJKR. Nah, jadi HMJ PJKR ini kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Nah, untuk definisi secara singkatnya, HMJ PJKR ini adalah suatu wadah buat mahasiswa pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi dalam mengembangkan ide, kreativitas, inovasi dalam berorganisasi. Nah, seperti itu Mas. Jadi sangat lengkap sekali Mas. Jadi kalau ada aspirasi atau ide-ide baru dari teman-teman semua bisa langsung disampaikan kepada anggota HMJ PJKR atau bisa langsung ke Mas Krisdanya nanti. Mungkin kalau dari teman-teman maba masih awam dengan HMJ PJKR, kalau di SMA mungkin istilahnya
sebagai OSIS. Jadi kita bergerak di bidang eksekutif. Jadi sebagai OSIS-nya kuliah seperti itu. Nah, selanjutnya untuk struktur organisasi HMJ PJKR itu seperti apa, Mas? Nah, ya, jadi struktur di HMJ PJKR sendiri ada pengurus harian. Nah, pengurus harian di sini termasuk saya sebagai ketua umum, ada juga wakil ketua umum, ada sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Nah, selain itu juga ada beberapa departemen. Nah, di departemen kami ada 5. Yaitu yang pertama ada Departemen Penelitian dan Pengembangan, yang kedua ada Departemen Pemuda dan Olahraga, dan yang ketiga ada Departemen Sosial Masyarakat, dan yang keempat ada Departemen Informasi dan Komunikasi, dan yang terakhir ada Departemen Sosial Masyarakat. Jadi lengkap sekali, Mas ya. Hampir seperti miniatur negara ya. Iya. Nah, ibaratnya kan seperti itu. Nah, dan di HMJ PJKR itu kegiatannya apa saja sih, Mas? Kan katanya tadi ibarat kayak OSIS-nya perkuliahan ya. Nah, kalau di HMJ sendiri itu seperti apa kegiatannya? Nah ya, jadi mungkin kalian masih penasaran apa aja sih kegiatan dari HMJ, apa saja yang dilakukan oleh HMJ. Nah, jadi yang pertama HMJ, kita sebagai anggota HMJ membangun kekeluargaan. Jadi di dalam HMJ yang anggotanya adalah mahasiswa-mahasiswa perwakilan di setiap kelas. Nah, di situ kita membangun sebuah kekeluargaan agar di dalam jurusan kita semakin solid, semakin kompak, dan semakin baik lagi. Nah, untuk kegiatan yang kedua, biasanya kita menjalankan program kerja yang menunjang kegiatan dari jurusan. Jadi ada beberapa kegiatan program kerja seperti departemennya tadi. Jadi ada kegiatan yang bersifat sosial masyarakat, ada juga yang bersifat perlombaan, ada yang bersifat seminar, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, jadi lengkap sekali ya, Mas ya, di sini kegiatannya mulai dari akademik maupun non akademik tercakup semua di HMJ PJKR. Nah, pasti ada adik penasaran. Di HMJ PJKR ini pasti ada jargonnya pasti, Mas ya? Iya, nah, pasti. Untuk jargonnya sendiri itu apa, Mas, di HMJ PJKR ini? Jadi jargon dari HMJ PJKR dan jargon dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi ini sama. Jadi jargonnya kalau saya bilang PJKR, jawabannya semangat solid. Seperti itu ya. Mungkin kita coba, Mas. Coba. Oke, yuk. Bareng-bareng yuk. Oke. PJKR semangat solid. Satu kali lagi, Mas. Oke. PJKR semangat solid. Nah, itu tadi ya jargon dari HMJ PJKR maupun dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Nah, selain hard skill yang kita dapat di perkuliahan, soft skill itu juga sangat penting untuk menunjang masa depan kita ya, Mas ya. Iya. Jadi salah satu untuk mencapai itu kita bisa mengikuti dengan Ormawa ini HMJ PJKR. Ya. Terima kasih Mas Rida. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Iya, sama-sama Mas Danang. Ya, dan semangat buat maba FIK tahun 2021. FIK care. HMJ PJKR semangat solid. Wah, sangat keren dan juga menarik ya teman-teman. Setelah ini kita akan berbincang kembali dengan teman-teman dari salah satu organisasi kemahasiswaan di FIK, yaitu HMJ IKOR. Jadi jangan lupa disimak dan juga dicatat dengan baik ya. Halo mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan adik-adik mahasiswa baru meskipun hanya melalui virtual. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang seluk-beluk dari HMJ IKOR periode tahun ini. Saya, Rizky Dwi, selaku anggota dari HMJ Ilmu Keolahragaan, dan juga di depan saya sudah ada Ketua Umum HMJ Ilmu Keolahragaan tahun periode 2021. Nah, Mas Asmi, silakan perkenalkan dirinya kepada adik-adik. Baik, halo adik-adik. Perkenalkan nama saya Lula Asmi Putra. Saya salah satu dari mahasiswa jurusan Ilmu Keolahragaan angkatan 2019. Di sini saya diamanahi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragaan periode 2021. Gitu Mas Rizky. Nah, Mas Asmi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mas Rizky? Alhamdulillah baik juga. Nah, Mas
Mas Hasmi, sebelum kita melanjutkan pembahasan, guna mematuhi peraturan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, dipersilakan untuk menggunakan maskernya terlebih dahulu. Baik. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama nih Mas Hasmi. Oke, gimana? Menurut Mas Hasmi, apa sih HMJ Core itu sendiri? Nah, HMJ Core sendiri itu adalah organisasi atau suatu organisasi yang berada di jurusan ilmu keolahragaan yang menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa jurusan ilmu keolahragaan dan juga menampung bakat minat dari mahasiswa-mahasiswa baru ya, yang terutama yang dulunya pernah ikut OSIS ya. Nah, di HMJ inilah kemampuan kalian ditampung di sini. Mungkin itu Mas Rizky. Oke, nah untuk di tahun ini, apakah ada nama kabinet untuk HMJ ilmu keolahragaan ini sendiri Mas Hasmi? Nah, untuk nama kabinet itu di tiap periode itu pasti ada ya, Mas Rizky ya, terutama di periode-periode lama. Nah, untuk periode sekarang ini, di periode saya, untuk nama kabinet itu ada. Untuk nama kabinet saya ambil nama Sahidya. Nah, mungkin adik-adik ingin tahu apa sih arti nama Sahidya itu. Nah, saya mengambil nama Sahidya itu, saya menemukan di buku Sang Sekerta atau di Sang Sekerta, yaitu artinya solidaritas. Nah, diharapkan dengan saya mengambil nama Sahidya ini, diharapkan anggota-anggota saya itu tetap solid dan kekeluargaannya tetap terjaga untuk periode tahun ini. Mungkin itu Mas Rizky. Oh, berarti saling berhubungan ya, meskipun harus di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap solid ya. Selalu harus solid. Oke, nah di HMJ ilmu keolahragaan ini sendiri, struktur kepengurusannya itu seperti apa Mas Hasmi? Nah, untuk struktur kepengurusan HMJ itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu adalah PH, pengurus harian, yang terdiri dari saya sendiri ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Dan yang kedua ada Departemen Litbang. Departemen Litbang itu adalah Departemen Penelitian dan Pengembangan. Ketiga ada Departemen Pora atau bisa disebut Pemuda Olahraga. Yang ketiga ada PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang keempat ada Sosmas, Sosial Masyarakat. Yang kelima ada Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Dan mungkin itu aja ya, cukup ya. Oh ya. Nah, kan tadi udah banyak nih struktur keorganisasiannya. Nah, untuk proker atau agenda yang menjadi ciri khas atau ikon dari HMJ IKOR ini sendiri itu apa Mas Hasmi? Nah, untuk ikon dari program-program kerja yang terjalankan ya, ikon paling ikonik di HMJ IKOR itu adalah satu program, yaitu Insertio Cup. Nah, apa sih Insertio Cup itu? Saya kasih garis besarnya saja ya. Untuk Insertio Cup itu adalah turnamen badminton yang tingkatannya itu nasional. Nah, di situ berbagai kalangan usia bisa mengikuti kegiatan turnamen tersebut. Dari usia dini, dewasa, remaja, hingga mahasiswa. Nah, kalau ada adik pengen tahu apa sih itu Insertio Cup, nah bisa cek aja langsung di Instagramnya Insertio Cup UM ya. Di situ kalian bisa ulik-ulik lagi apa sih itu Insertio Cup. Mungkin itu. Oke, nah di periode tahun ini apakah ada nggak sih Mas jargon untuk HMJ ilmu keolahragaan ini? Oh, oke. Di tiap periode itu pastilah ada jargon-jargonnya ya. Saya mengambil salah satu jargon, yaitu IKOR, We Are One, Sahidya, Solidaritas Tanpa Batas. Itu. Nah, mungkin bisa diulangin sekali lagi biar adik-adik bisa mengikutinya Mas. Oh, bisa. Oke. Mungkin saya pimpin adik-adik ya. Oke. IKOR, We Are One, Sahidya, Solidaritas Tanpa Batas. Mungkin itu Mas. Oke, terima kasih. Nah, sebelum menuju ke akhir sesi nih Mas Hasmi. Mungkin Mas Hasmi ada pesan-pesan buat adik-adik mahasiswa baru tahun ajaran 2021? Oke, untuk pesan-pesannya untuk adik-adik ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Kalian harus pede dengan diri kalian sendiri, harus yakin kalau kalian punya kemampuan untuk lebih baik lagi. Nggak usah ragu dengan kemampuan sendiri, yakin kalau kalian itu bisa. Dan yakinlah kalian itu pasti bisa seperti saya. Ya, mungkin itu ya dari saya. Tetap semangat, yakin pada diri kalian sendiri. Mungkin itu Mas Rizky. Oke, nah itu ada coba diingat-ingat ya pesan dari kata Mas Hasmi. Nah, sekian, terima kasih. Kami tunggu partisipasi kalian di Open Recruitment selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Hasmi. Terima kasih Mas Rizky. FIK Care. HMJ IKOR, solidaritas tanpa batas. Wah, sangat terasa sekali ya teman-teman rasa kekeluargaan dalam organisasi tersebut.
Setelah ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan teman-teman kita dari HMJPKO. Untuk teman-teman mahasiswa baru, jangan lupa disiapkan buku catatan dan juga disimak dengan baik. Halo mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keolahragaan, perkenalkan nama saya Niputu Sintayu Devi, saya perwakilan dari anggota HMJPKO. Senang sekali rasanya berjumpa dengan kalian meskipun melalui via daring. Nah, saya sekarang tidak sendiri nih. Saya kebetulan ditemani sama kakak cantik dan menggemaskan. Boleh dong kakak memperkenalkan diri dan jabatan kakak di organisasi HMJPKO itu apa? Halo mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keolahragaan, perkenalkan nama saya Patra Tesyura. Saya sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Gimana nih kak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lagi, bercerita tentang HMJPKO, sebaiknya kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker ya, Kak. Oke, Kak, udah. Kita lanjut ya, Kak, bercerita tentang HMJPKO itu seperti apa sih, Kak? Oke, HMJPKO adalah organisasi mahasiswa yang berada di tingkat jurusan dan yang berfungsi sebagai lembaga advokasi mahasiswa dan mengkoordinir seluruh kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan, terutama di jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Oke Kak, boleh dong Kakak ceritain program-program kerja HMJPKO yang mungkin ada yang unggulan seperti apa Kak? Kalau program kerja semua program kerja di himpunan mahasiswa jurusan itu unggulan, tetapi yang terbesar itu ada PKO Cup. Apa itu PKO Cup? PKO Cup adalah kejuaraan olahraga di tingkat nasional serta webinar nasional, dan tentunya di program kerja himpunan mahasiswa jurusan ini sudah menyesuaikan dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini. Baik Kak, apakah ada dampak nggak sih Kak Kakak menjalin mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan sekaligus anggota aktif organisasi himpunan mahasiswa jurusan PKO ini? Banyak sekali dampaknya, yaitu dampak positif. Kita bisa belajar tentang bagaimana caranya kita mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita menyibukkan waktu, semakin kita juga bisa mengatur waktu tersebut. Nah, tentunya juga mendapatkan relasi yang sangat banyak ya Kak kalau di himpunan gitu. Oke. Jadi cukup bermanfaat ya Kak mengikuti organisasi ini. Bermanfaat sekali. Saya boleh tahu nggak sih Kak, apa sih yang harus disiapkan untuk bisa bergabung di HMJ ini? Untuk persiapan khususnya tidak ada, tetapi tentunya kita menyiapkan niat kita untuk mengembangkan diri di organisasi mahasiswa, terutama di himpunan mahasiswa jurusan, dan terutama siapkan mental kalian. Waduh, ngeri banget ya Kak, harus menyiapkan mental gitu ya. Mungkin ada jargonnya di HMJPKO itu apa sih Kak kalau boleh tahu? Tentunya ada. Kabinet Aku Sara, Aku Sukses, Aku Sara. Wow, Aku Sukses, Aku Sara. Boleh dong Kak kita ulangi lagi jargonnya HMJPKO. Kabinet Aku Sara, Aku Sukses, Aku Sara. Keren banget Kak. Wah, nggak kerasa nih Kak sesi acara ini akan berakhir. Terima kasih ya Kak atas kesempatannya, dan maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa dan salam sejahtera. FIK Care. HMJPKO, Aku Sukses, Aku Sara. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman. Setelah ini kita akan melanjutkan sesi berbincang kita dengan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keolahragaan HMJ IKM. Jangan lupa disimak dan juga dicatat dengan baik ya. Halo mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Nah, semangat pagi ya buat kita semua. Tak kenal maka tak sayang nih, jadi kita kenalan dulu ya, siapa tahu bisa saling sayang. Halo semuanya, perkenalkan aku Belisa Fitri Azhar Bahtiar, biasa dipanggil Bella dari angkatan 2019. Tahun ini aku diberi amanah sebagai Wakil Ketua Umum atau bisa kita sebut Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat FIKUM. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama seorang yang bakal aku dampingi selama 1 periode ke depan. Ya, kita sambut ya Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat atau Bapak Bupati kita yang terhormat. Halo. Halo Bella. Oke, gimana kabarnya nih? Masih aman? Alhamdulillah, baik dan sehat.
Oke, mungkin boleh perkenalan dulu? Oke, halo adik-adik Maba 2021. Perkenalkan, nama saya Alfi Sarafandi. Saya salah satu mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang angkatan 2019. Nah, kebetulan nih di periode ini saya diamanahi menjadi Ketua Umum HMJ IKM FIKUM. Gitu. Oke, sebelum melanjutkan segmen ini ada baiknya kita pakai masker dulu ya Iya. untuk mematuhi protokol kesehatan. Siap, Bella. Oke, udah aman? Oke teman-teman, di sini saya selaku host di segmen mengenal lebih dekat mengenai HMJ IKM. Nah ini kita kan udah sama ketua umumnya nih, kita tanya ya. Jadi menurut Afisar sendiri nih, selaku ketua umum HMJ IKM, definisi HMJ IKM itu seperti apa sih? Oke, berbicara mengenai HMJ ya, atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi HMJ IKM itu tidak berbeda dengan HMJ yang lainnya. Jadi kami itu salah satu himpunan di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kita di bawah jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi HMJKM ini organisasi kemahasiswaan yang dimana kita membantu di jurusan maupun di fakultas melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu, Bel. Oke, jadi sama ya kayak himpunan mahasiswa jurusan yang lainnya, kita juga bergerak di ranah eksekutif juga. Nah, di ranah eksekutif gitu. Betul, di lingkup jurusan kayak gitu. Nah, dengar-dengar kan tiap periode itu selalu ada nama kabinetnya nih. Ya, nah, betul. kebetulan di HMJKM 2021 ini nama kabinetnya Cakra Abinaya. Nah, mungkin dari Afisa bisa disepil dong ke teman-teman makna atau filosofi dari Cakra Abinaya sendiri itu apa sih? Oke. Cakra Abinaya. Jadi nama ini kita ambil dari bahasa Sanskerta ya. Oh, itu ya artinya semangat membara. Kita harus tetap semangat menjalankan proker-proker maupun agenda yang sudah kita rencanakan di awal seperti itu. Karena tanpa semangat ya mau bagaimana lagi kita bisa melaksanakan itu. Gitu. Oke, semangat membara nih teman-teman. Meskipun di situasi seperti ini nih. Nah, ngomongin soal kabinet nih, kalau struktural kepengurusan dari HMJKM itu seperti apa sih? Mungkin bisa disebutin departemennya ada apa aja gitu. Terkait dengan struktur ya, mungkin memang juga tidak jauh beda dengan organisasi-organisasi pada umumnya. Jadi jelas ada ketua dan wakil, serta ada sekretaris umum dan wakil sekretaris umum, beserta bendahara umum dan wakil bendahara umum di PH atau pengurus harian. Dan di HMJKM ini ada 6 departemen dan 1 badan khusus. Oke, jadi ada 6 departemen sama 1 badan khusus nih. Nanti kalau teman-teman masih kepo ini departemen ini ngapain aja itu bisa langsung cek aja di IG kita ya @HMJIKMUM. Nah, dari 6 departemen sama 1 badan khusus nih, itu kan pasti mereka ada program kerja unggulan. Nah, kalau dari Alfisa sendiri program kerja unggulan apa sih yang bisa mengatasnamakan HMJKM gitu? Sebenarnya setiap program kerja maupun agenda kita itu kita unggulkan semua ya, tapi betul. memang ada beberapa kegiatan program kita yang dalam usahanya atau persiapannya itu ya kita sedikit lebih tinggi gitu, effortnya lebih tinggi gitu. Betul. Itu antara lain kita ada yang namanya HE atau Health Expedition, merupakan kegiatan pengabdian masyarakat. Ini salah satu proker dari Departemen Pengmas gitu ya. Selanjutnya itu ada PHP. Ini bukan PHP pemberi harapan palsu ya. Ini PHP kepanjangan dari Public Health Project. Jadi di sana nanti ada beberapa kegiatan. Nanti adik-adik bisa lomba-lomba gitu cek ya? aja ya langsung di @php_um. Bisa ada. Nah, selanjutnya memang ada BTOP atau Basic Training of Public Health. Ini salah satu arahan dari ISN kami juga. Mungkin nanti juga adik-adik akan melaksanakan nih Bel. Setelah ini ya nanti di lingkup jurusan adik-adik akan melaksanakan BTOP gitu ya. Iya, betul banget. Jadi tadi itu ada PHP nih Public Health Project, itu bisa cek di akun Instagram kita ya @php_um. Terus ada juga HE Health Expedition dan juga ada Basic Training of Public Health atau BTOP yang merupakan salah satu arahan dari ISN kami juga. Nah, nggak kerasa nih kita udah masuk di last part di segmen ini nih Sar. Nah mungkin buat closing statementnya Afisar selaku Ketua Umum HMJKM bisa ngasih harapan ke teman-teman maba ke depannya. Oke, sebelumnya mungkin selamat ya untuk adik-adik jurusan IKM
angkatan 2021 karena sudah bergabung bersama kami di jurusan kita tercinta di jurusan IKM. Nah, semoga adik-adik terus semangat meskipun memang kondisinya masih pandemi seperti ini. Kita doakan agar segera membaik dan kita bisa berjumpa gitu ya, bukan di online tapi secara offline. Nah, mungkin ini juga untuk adik-adik semuanya, karena kan kalau kita itu biasanya belajar secara teoritis di kelas gitu ya. Ya Mungkin dengan adanya HMJ ini atau mungkin dengan adik-adik nanti ikut HMJ itu adik-adik bisa mengimplementasikan teori-teori atau keilmuan kita yang mungkin ada di di mata kuliah di kelas itu ke dalam implementasi di organisasi seperti itu. Jadi kita pun nanti bisa belajar praktek gitu ya. Belajar praktek seperti itu. Dan mungkin untuk adik-adik semuanya jangan lupa nanti ketika sudah ada nih informasi dari kami terkait open recruitment, langsung aja kepoin kami, tanya-tanya. Kalau bisa join dong, gitu ya Bel ya? Iya, betul banget nih Alfisar. Terus juga selain itu kita juga bisa kuat di networkingnya nih, karena kita berhubungan juga sama SMKMI, berhubungan baik sih alhamdulillah sampai sekarang juga. Betul sekali. Oke. Akan menambah relasi ya Bel. Betul banget. Oke, itu tadi ya closing statement dari Ketua Umum HMJKM kita ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman maba buat join dan belajar bareng nih sama kita di HMJ IKM UM. Oke, sebagai penutup di segmen ini nih Sar, boleh dong kita jargon biar teman-teman bisa lebih semangat nih. Oke, jadi di kami ada jargon nih. Nanti aku akan bilang semangat membara, salam cakra binaya. Hashtagnya bergerak bersama gitu ya. Oke. Mungkin langsung aja ya Bel ya. Langsung aja Sar. Semangat membara. Salam cakra binaya. Bergerak bersama. Oke. Nah itu tadi jargon sebagai penutup di segmen mengenal lebih dekat mengenai HMJKM nih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ketua Umum HMJKM kita nih, Bapak Bupati kita yang terhormat, bisa tersampaikan dengan baik ya oleh teman-teman maba. Kita juga tunggu partisipasi aktif kalian di HMJ IKM UM. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di HMJ IKM. Evika Care. HMJ IKM bergerak bersama memajukan jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Ilmu Keolahragaan pastinya. Sesi demi sesi sudah kita lewati, tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah bersedia mendukung pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Saya, Imelia, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Evika Care.